Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Feni Wigandi dengan NPM 0392233320. Di sini saya akan memaparkan hasil elaborasi saya antara penjelasan dari kelompok 5 mengenai problematika penerapan UBD di lembaga formal sebagai guru dengan sumber literatur yang telah saya baca. Berikut penjelasannya. Kelompok 5 telah memaparkan beberapa problematika yang akan guru alami atau guru rasakan ketika harus menerapkan UBD di dalam kelas atau di dalam rancangan pembelajarannya. Yang pertama, guru akan merasa kesulitan karena kerangka UBD dan juga kurikulum yang berlaku mungkin memiliki beberapa perbedaan. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam merancang kegiatan pembelajaran berdasarkan kerangka UBD, maka yang harus dilakukan pertama kali adalah menetapkan hasil yang ingin dicapai oleh peserta didik. Hasil ini dapat meliputi tujuan jangka pendek dan juga tujuan jangka panjang. Lalu barulah guru harus menyusun asesmen-asesmen yang dapat mencapai tujuan pembelajaran, baik tujuan jangka pendek dan juga tujuan jangka panjang. Setelah itu, guru baru dapat merancang kegiatan pembelajaran yang didasarkan pada where to. Selanjutnya, masalah yang kedua ialah guru tidak menguasai kondisi kelas. Sebaik apapun rancangan guru, sebagus apapun rancangannya, apabila guru tidak menguasai kondisi kelas, maka rancangan tersebut akan berjalan tidak optimal dan juga tidak efisien. Lalu selanjutnya, pembelajaran terbatas oleh waktu. Banyaknya materi yang harus diajarkan dan juga dalamnya pemahaman UBD atau yang kita ketahui dengan 6 aspek pemahaman, maka pembelajaran akan terbatas oleh waktu. Bisa jadi pemahaman peserta didik belum mencapai sampai tahap 6, tetapi guru harus sudah mengajar materi yang lain. Maka dari itu, guru harus pintar-pintar kira-kira materi mana yang akan menjadi prioritas dalam pembelajaran. Lalu masalah yang ketiga, itu guru menjadikan buku teks itu sebagai panduan pembelajaran. Hal ini sering ditemui dan tentunya ini akan menjadi problematika dari guru karena kegiatan pembelajaran tidak berjalan dengan interaktif dan hanya mengandalkan buku teks dan juga tidak berjalan secara fleksibel. Lalu masalah selanjutnya ialah guru tidak memahami karakteristik peserta didik. Hal ini meliputi guru tidak mengetahui tingkatan pemahaman peserta didik, sehingga terjadinya kesenjangan antara tujuan yang ditetapkan dan juga tingkat pemahaman peserta didik, lalu pembelajaran tidak sesuai dengan gaya, minat, maupun kebutuhan dari peserta didik. Lalu selanjutnya, guru kesulitan menemukan contoh implementasi UBD. Hal ini akan menjadi kendala karena jangankan mengimplementasikan UBD, mungkin guru itu sendiri tidak memahami apa itu UBD dan apa urgensinya dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, ketika mungkin guru sudah memahami, guru sudah mengetahui, guru sudah mencoba menerapkan, ternyata fasilitas di sekolah tidak mendukung. Wiggins dan McTighe telah merumuskan beberapa kunci untuk menyelesaikan beberapa problematika yang kemungkinan akan dihadapi ketika menerapkan UBD dalam pembelajaran. Yang pertama, guru harus memahami dengan pasti dan juga mempertimbangkan terkait bagaimana cara menyampaikan antara ide-ide besar dan juga pengetahuan serta keterampilan bagi peserta didik. Terus selanjutnya, guru juga harus melakukan penyesuaian antara kapan pemberian penampilan yang kompleks harus dilakukan, performance akan dinilai, versus tes yang efektif dan efisien akan dilakukan. Selanjutnya, guru juga harus memahami kapan kira-kira pembelajaran harus berpusat pada peserta didik dan kapan kira-kira peserta didik membutuhkan bimbingan dari guru. Lalu selanjutnya, guru juga harus memahami terkait kapan pendekatan langsung harus dilakukan dan kapan pendekatan konstruktivis dilakukan. Selanjutnya, guru harus memilih kira-kira bagaimana pemahaman itu akan diberikan kedalamannya serta bagaimana keluasannya, mana yang lebih diutamakan. Lalu selanjutnya, guru harus memilih kondisi pembelajaran yang diselingi sedikit kompetensi dan ataukah peserta didik akan diberikan tantangan yang nyata. Bagaimana proses pembelajaran tersebut akan dilakukan. Selanjutnya, pemilihan
terkait dengan kapan pembelajaran kelompok versus kapan kira-kira peserta didik akan dilatih secara mandiri. Terus selanjutnya, pembelajaran yang efektif versus pembelajaran yang menarik. Kira-kira kapan guru harus melakukan pembelajaran yang efektif dan juga kapan pembelajaran menarik. Tentunya guru harus menyelaraskan kedua hal ini agar pembelajaran berjalan secara efektif dan juga menarik. Lalu, guru juga harus memerhatikan terkait bagaimana pembelajaran itu dirancang dengan baik atau kapankah kira-kira pembelajaran dapat berjalan secara fleksibel. Karena di kelas kita tidak mengetahui terkait dengan apa yang akan terjadi. Lalu yang terakhir, guru juga harus memahami terkait dengan bagaimana kapan pembelajaran itu berfokus pada individu dan kapan guru akan berfokus pada tujuan-tujuan besarnya atau desain lainnya terkait bagaimana guru akan menggunakan buku teks, terkait dengan bagaimana guru akan menggunakan pendekatan lain, ataupun kapan guru akan menggunakan karakteristik peserta didik untuk menjadi fokus pembelajaran. Demikian hasil elaborasi yang telah saya lakukan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.